Saudara, karena hari-hari di depan ada begitu banyak kesesakan, hari-hari di depan ada begitu banyak serangan, dan serangan itu secara roh, secara jiwa, atau secara tubuh. Kejahatan yang sudah luar biasa, kekotoran, kenajisan mengerikan. Maka Tuhan harus membiarkan sesuatu terjadi. Saudara, hari-hari ini sebenarnya sudah mulai terjadi. Sungai di seluruh dunia, saudara, sedang mengering. Sampai di beberapa tempat itu danau loh saudara, kering dan merekah. Kalau saudara tahu keadaan yang sangat hari ini, itu ada hewan-hewan yang mati dan jumlahnya itu puluhan juta. Karena apa? Kekeringan. Saudara, ada banyak sekali yang gagal panen. Karena itu semuanya akan meningkat. Kalau hari ini di Indonesia cuma naik 30%, itu karena doa. Tetapi di seluruh dunia naiknya sudah 100 sampai 200%. Meterai cinta. Kenapa Tuhan suruh kita buat meterai cinta? Saudara, karena hari-hari di depan ada begitu banyak kesesakan, hari-hari di depan ada begitu banyak serangan, dan serangan itu secara roh, secara jiwa, atau secara tubuh. Dan kita benar-benar butuh dimeteraikan. Dan hari ini saya mau kita semua belajar sama-sama tentang meterai. Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Wahyu 7 ayat 1 sampai yang ketiga. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi. Mereka menahan 4 angin bumi supaya jangan angin bertiup. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada 4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, jangan merusakkan bumi atau laut dan pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Saudara, ada masa di mana semua dirusak. Saudara, dan itu memang Tuhan biarkan terjadi. Karena apa? Karena keadilan Tuhan. Seperti pada masa Nuh, kejahatan yang sudah luar biasa, kekotoran, kenajisan mengerikan. Maka Tuhan harus membiarkan sesuatu terjadi. Saudara, hari-hari ini sebenarnya sudah mulai terjadi. Sungai di seluruh dunia, saudara, sedang mengering. Sampai di beberapa tempat itu danau loh saudara, kering dan merekah. Kalau saudara tahu keadaan yang sangat hari ini, itu ada hewan-hewan yang mati dan jumlahnya itu puluhan juta. Karena apa? Kekeringan. Saudara, ada banyak sekali yang gagal panen. Karena itu semuanya akan meningkat. Kalau hari ini di Indonesia cuma naik 30%, itu karena doa. Tetapi di seluruh dunia naiknya sudah 100 sampai 200%. Sampai mereka bilang ini bukan kenaikan, ini ganti harga. Karena sudah benar-benar berubah. Saudara, dan Tuhan berkata, nak, akan terjadi. Tetapi mereka yang dimeteraikan, dan semua barang, semua ladang, semua kepemilikan dari orang yang pegang meterai akan terluput. Saudara dan saya ini orang yang melihat bagaimana itu terjadi. Saudara, hari itu terjadi, kalau saudara pernah lihat, pernah dengar, saudara, babi-babi tiba-tiba berbusa dan mati.
Saudara, dan hari itu saya ditelepon sama banyak orang berkata, "Bu, doa. Ini babi di seluruh Indonesia." Itu baru terjadi mungkin Januari atau Februari. Mati semua. Kemudian ada penyakit kuku. Saudara, dan mereka berkata, "Tolong." Saudara, dan ada beberapa orang yang anak Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, itu didoakan. Babinya diurapi satu-satu. Saudara, kemudian dikelilingi dengan anggur. Dan dia bilang, "Evis-damin, tidak boleh masuk, tidak bisa menyerang." Saudara, dan kemudian mereka juga pasang musik. Dan dia bilang, "Pokoknya saya mau dengarkan kepada iblis bahwa ini milik Tuhan." Dan ada meterai. Saudara, dan itu ajaib. Yang kiri kanan kena, yang di tengah, yang didoakan, benar-benar tidak ada satupun yang sakit. Saudara, pada waktu Padang mengalami gempa bumi, saudara, hari itu kami punya banyak cerita. Karena sebelumnya Tuhan tuh bilang begini, "Pergi ke Padang dan ajak semua orang doa. Katakan seberapa mungkin mereka yang percaya, doling urapi rumah." Saudara, dan waktu itu kami buat KKR di Padang. Kami umumkan, saudara, bahwa Tuhan berpesan urapi rumah, kelilingi, pakai minyak dan anggur. Saudara, dan ada banyak yang dengar hari itu. Dan mereka yang melakukan, rumahnya itu tidak ada satupun yang rusak. Saudara, bahkan ada yang tinggal di ruko. Mereka cerita dan kirim gambarnya ke saya. Saudara, sebelah sini hancur, sebelah sini hancur. Saudara, tetapi yang di tengah itu benar-benar tetap berdiri. Saudara, tidak mungkin, tidak masuk akal. Karena hancurnya ke kiri dan ke kanan. Saudara, kalau hancur itu satu sisi, kalau gempa itu satu sisi. Saudara, dan yang di tengah berdiri tegak. Saudara, pada waktu di Palu juga sama. Saudara, hari itu Tuhan berkata untuk berdoa buat Palu, urapi. Dan ada satu kesaksian dari pendeta yang berkata, "Bu, saya itu benar-benar kagum dengan Tuhan." Saya bilang, "Bagaimana, Pak?" Tuhan bilang, "Hari itu kamu tidak boleh keluar rumah dan kamu harus berdoa 2 jam. Apapun yang terjadi, merem, doa, nyembah." Saudara, waktu dia kumpulkan bersama keluarganya, doa, merem, nyembah, tiba-tiba gempa. Saudara, sudah mau melek, sudah mau lari. Anaknya bilang, "Pak, gempa." Iya tahu, ayo doa. Ya, mamanya bilang, "Papa, gempa." Ayo, tahu saya, doa. Saudara, mereka doa 2 jam. Dan itu mereka mendengar dua buah. Saudara, wah, pokoknya rame, saudara. Sampai dia bilang begini, "Aduh, hati itu pengen lari, pengen melek." Saudara, dan pada waktu mereka buka mata, saudara, rumah mereka itu di belakang sebuah gedung tingkat 4. Dan gedung itu runtuh jadi tembok, saudara. Jadi runtuh itu bisa bentuk seperti cawan. Saudara, dan mereka sama sekali tidak ada apa-apa, tidak ada retak. Dan hari itu saudara tahu, sesudah gempa tsunami, saudara, itu air puas kiri dan kanan. Karena gedung yang di depan jadi benteng. Mereka basah saja tidak. Saudara, dan dia bilang, "Tuhan itu ajaib. Benar-benar kita yang punya meterai itu diluputkan." Saudara, hari ini apakah saudara sungguh mengerti di depan seperti apa? Saudara, dan ayatnya jelas berkata, saudara, ada seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Saudara, itu dari timur, matahari terbit dari timur. Dan Indonesia itu negeri di timur. Tuhan mau berkata, "Nak, sebelum semua hancur, dari timur, saudara dan saya akan dimeteraikan. Dan saudara dan saya bisa jadi malaikat pembawa meterai
kepada bangsa-bangsa, kepada banyak orang. Tapi apakah saudara ini mau sungguh-sungguh berdoa dan minta meterai dari Tuhan? Saudara, kadang-kadang kita itu begini ya, Tuhan, sudahlah kita terima online aja. Tuhan, saya terima dengan iman. Kalau memang Tuhan suruh saudara di kota ini, fine. Tapi kalau tidak, coba hargai. Karena kalau Tuhan sampai spesial bilang, buat meterai cinta, saudara, ini mahal. Susah payah kita untuk datang, tidak bisa dibandingkan dengan apa yang akan terjadi kalau saudara tidak terima meterai. Saya orang yang melihat saudara dengan mata saya, perbedaan orang yang terima meterai dan orang yang tidak terima meterai. Saya berdoa hari-hari ini, saudara berdoa dan berkata, Tuhan, meteraikan aku dan keluargaku, supaya pada waktu semua dirusak, kami tidak terusakkan. Bahkan yang jahat, kegilaan, penyakit tidak bisa menempel kepada kami. Saudara, kita lihat yang kedua, Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagaimana kita sampai memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, selalu ada bagian Tuhan, selalu ada bagian kita. Saudara, bagian Tuhan memberikan Roh Kudus saudara dan memeteraikan, menjamin kita. Tapi ada bagian kita. Bagian kita itu mendengar, taat, memuliakan Tuhan. Saudara, kalau saudara baca di seluruh Alkitab, khususnya di Wahyu, 7 jemaat itu selalu dimulai begini: bagi mereka yang punya telinga, Roh Kudus berfirman, biarlah mereka mendengar dan melakukannya. Seberapa hari-hari ini kita mendengar Roh Kudus? Jangan lakukan apapun karena rutinitas, karena kebiasaan. Saudara, tapi mari belajar fresh, supaya iblis tidak bisa menjegal. Dan tidak bisa, saudara. Iblis itu sudah tahu, karena selalu baru dari Roh Kudus. Saudara, saya melihat satu pelajaran tenis. Saya itu suka belajar dari apa saja, mulai dari tenis, mulai dari saudara ya dunia musik, dunia saudara ya bagaimana orang menjadi kaya dan sebagainya. Nah, saudara, ini ada seorang petenis muda, saudara, anak dari seorang petenis yang sangat terkenal. Saudara, dia dilatih sama ayahnya sendiri, saudara, dan dia menjadi makin hebat. Hari itu, saudara, ayahnya bilang gini, ayo ya tanding sama papa. Anaknya bilang begini, Pak, kamu tanding yang bener lah, serius lah, saya ini udah lumayan, udah bagus banget, masa sih kamu gak pernah serius menghadapi saya? Saudara, dan papanya itu diomongin suruh serius, malah papanya pakai, saudara ya, sapu tangan nutupin matanya. Sampai anaknya kesel banget. Anaknya bilang gini, kenapa sih papa merendahkan saya? Papanya senyum aja, dia bilang gini, gini deh, 2 kali aja pukulan. Kalau papa nggak bisa nangkep pukulanmu,
papa buka. Nah, ini sapu tangan. Terus kemudian anaknya serve, saudara dan papanya langsung bisa tangkap. Dia anaknya bilang, yang kedua dia serve, papanya bisa tangkap lagi. Wah, anaknya kesel banget. Dia bilang, ini berarti saya ini masih jelek banget, berarti papa itu nggak ngajarin saya dengan benar. Kenapa saya masih jelek banget? Terus papanya senyum. Papanya bilang, bukan, tapi karena kamu itu pakai kebiasaan. Pertama ini, kedua ini, kamu itu punya kebiasaan yang papa tahu banget. Dan kebiasaanmu mukul pakai mana, jatuhnya di mana, papa tahu. Terus papanya senyum dan berkata, kenapa papa buktikan ini? Kalau kamu mau menjadi petani hebat, keluar dari kebiasaan. Hari ini semua pertandingan direkam, dan setiap pemain seperti kamu juga menghadapi pemain yang lain. Misalnya tahu nih, saya bakal menghadapi si A, akan lihat rekamannya dan akan belajar. Karena itu dia bilang, kalau kamu pakai kebiasaan, kamu sudah pasti kalah. Orang sudah membacanya. Saudara, pada waktu saya melihat itu, saya senyum. Pantas saudara, Tuhan selalu berkata, jangan kebiasaan. Siapa punya telinga, dengar, taat. Saudara, kenapa Pak Yusak selalu bilang tanya Tuhan? Saudara, kenapa Tuhan selalu baru? Dikatakan kasih setianya selalu baru setiap pagi. Karena kalau saudara pakai kebiasaan, iblis baca, dan iblis akan buat kamu kalah. Saudara, hari ini Tuhan mau kasih materai, dan materainya itu Roh Kudus. Mari hari-hari ini dan ke depan, saudara pasang antena kepada Roh Kudus. Istilah saya nih, 7 kali lebih tajam. Saudara, saya ini hari-hari ini sedang mengalami sebel banget. Saya sebel banget, saudara, sama diri saya sendiri, yang kedua sama iblis. Saudara, kalau saudara dengar, di Bekasi ada 2 kali kecelakaan. Saudara, yang pertama itu kecelakaan hari Selasa. Hari Senin atau hari apa gitu ya, saya lupa, pokoknya hari Senin saya tuh ngomong begini, Tuhan jelas bilang loh ke saya, urapi semuanya dan benar-benar doling, pakai tumen, dan tidak boleh ada jalan yang terlewat. Jalan-jalan besar dan utama dan tol tidak boleh terlewat. Saudara, kami bagi, saudara dan saya kasih semua anak suruh jalan, tapi saya nggak ngecek. Dan ternyata anak-anak saya ya di Mahanaim samalah, suka banget courting ya. Ini ndak usah, ini ndak usah, udahlah pokoknya dilakuin sedikit aja, Ibu Iin juga nggak tahu. Saudara, dan besoknya itu bam, saudara, kecelakaan, 12 mati seketika di tol, di jalan yang Tuhan bilang jalan besar, jangan ada yang terlewat. Saya uring-uringan. Nah, saudara, saya bilang sama anak-anak, makanya dengerin. Biasalah, kalau Ibu ini kan galak, saudara. Kalau Ibu Nani masih lembut, saya uring-uringan, saudara. Saya bilang memalukan di benteng kita. Saudara, setiap kota itu namanya bentengnya saudara, kemah, base camp. Terjadi kecelakaan, 12 orang yang mati. Ini masalah besar. Saudara, selesai, sudahlah, ngomel-ngomelnya berlalu. Kemudian saudara, 2 minggu kemudian, saya ini lagi tidur, datang satu roh, saudara, dan roh ini ketawa ngetawain saya. Dia bilang begini,
hari-hari ke depan akan ada sangat banyak kematian. Karena aku 2 tahun diberi makan sangat banyak. Dia bilang gereja banyak yang mati, iman banyak yang mati, dan itu membuat aku semakin berkuasa. Saudara, saya sebel banget dia ketawa, saudara. Dan tapi saya tahu, aduh ini roh kurang ajar sih, roh kematian. Saudara, di antara dia dan saya itu tidak bisa, saudara. Seperti ada tembok besarnya sebesar inilah ya saudara ya, sebesar ini 1 meter tapi tinggi tebal. Saudara tidak bisa lewat saudara. Itu benar-benar tembok seperti cermin tebal. Saya tahu dia tidak bisa kena saya juga tidak bisa menyentuh dia. Cuma kita bisa saling lihat, saudara. Dan Roy ini tertawa. Saya sebel banget karena saya tahu 2 minggu yang lalu saya baru kalah, saudara. Dan tiba-tiba dia bilang begini, lihat. Dia cuma ngomong gitu, lihat. Saya langsung curiga, mau apa lagi nih dia ya. Terus kemudian dia lempar, saudara, 1 tombak. Saudara, tombak sekitar begini dia lempar ke saya. Itu enggak kena, saudara. Orang ada kaca, cuma kayak tindakan profetik gitu lah, gitu. Cuma begitu aja, cuma ngancem aja gitu, gitu saudara. Saudara, itu saya langsung seperti ditusuk dari depan ini, saudara, sampai belakang. Saudara, sakitnya sampai kayak kena serangan jantung, sampai tidak bisa nafas. Saudara, terus roh itu bilang begini, ambil aspilet sana karena kamu kena serangan jantung. Nyebelin nggak, saudara? Saudara, dan saya memang selalu sedia aspilet. Saudara, saya ini komplit di rumah. Saya ini orang yang begini ya, Tuhan iya, roh iya, tubuh iya, pokoknya komplit, saudara ya. Saudara, dan rohnya kurang ajar. Tapi saya bilang ini, enggak. Kalau saya ambil aspilet pasti terjadi sesuatu, karena berarti saya mengiyakan bahwa saya kena serangan jantung. Saudara, saya kesal, saya tangking, saudara. Dan dia mundur. Dan begitu dia mundur, benar saudara, hilang, tidak berbekas, tidak ada apa-apa. Kurang ajar banget tuh roh, saudara, nyebelin pokoknya. Dan begitu selesai, saya langsung bilang, Tuhan langsung bilang begitu jam 7 pagi, cepat Tuhan bilang bikin 3 galon garam, minyak, anggur keliling Bekasi. Saudara, karena jam 7 saya belum mandi, saya belum apa-apa, saudara. Jadi saya bilang begini sama Steve, sopir saya, dia sudah tahu lah. Dia bilang, Steve, bikin 3 galon gini, jemput saya jam 9, dan jam 9 kita keliling Bekasi, saudara. Dan kami pergi mulai jam 9. Saudara, nyebelinnya iblis itu ya, anggaplah saudara, di sini saya sampai jam 10 tuh di sini, maka di ujung sana terjadi kecelakaan yang ditabrak, saudara, anak sekolah. 7 anak meninggal seketika, bam. Dan 7 orang tua. Saya sebel banget karena seperti 7 panggilan, saudara ya, dibunuh seketika di depan mata. Dan saya tidak bisa ke sana karena tiba-tiba, saudara ya, semuanya, saudara, heboh, tutup semuanya. Sekali lagi saya bilang ini, Tuhan, kenapa kecolongan lagi? Tuhan bilang, kan aku bilang cepat. Saya bilang ini, Tuhan cepat, kan saya jam 9, cuma beda 2 jam. 2 jam itu tidak cepat. Saudara, ini hari-hari kita sedang berlomba, saudara, dengan kuasa kegelapan. Seberapa kita bisa mendengar, seberapa kita bisa taat, seberapa kita tahu kita ini ada di zona peperangan, seberapa kita bisa dengarkan Roh Kudus. Tapi sekali lagi, saya juga melihat kemenangan-kemenangan besar.
Kalau kita taat, kalau kita taat. Saya berdoa hari-hari ini saudara benar-benar taat. Saudara, kami baru mengalami, buat saya asik sih, kemenangan dan sesuatu yang luar biasa. Kita tahu di mana-mana polisi diomongin soal Sambo, soal Joshua dan sebagainya. Dan Tuhan itu bilang, ini waktunya memberkati polisi. Jadi saya bilang semua yang bisa, waktunya memberkati polisi. Saudara, dan pada waktu kami melakukan, banyak kesaksian ajaib sekali. Saudara, ada kelompok ibu-ibu rumah singgah yang miskin. Saudara datang ke polisi dan bilang, ini Pak, sekalipun berita apapun, kami ini cinta polisi. Kami mau tanya di sini berapa? Tuh polsek, saudara, 250 Bu. Wah, banyak banget ya Pak. Tapi tidak apa-apa lah, kami ini dari ibu-ibu rumah singgah, kami mau masak yang sederhana. Misalnya terong, kemudian ketoprak. Bapak mau Bu? Oke, tanggal sekian ya, jadi jam 6 sore ya Pak, kami masak. Saudara, itu benar-benar makanan sederhana, tidak ada ayam, cuma nasi, terong, saudara, teri, pokoknya semua. Tapi 250 polisi, saudara, itu makan. Saudara, mereka didoakan, nangis bersama, nangis saudara. Dan mereka berkata begini, hari-hari ini kami sebel banget, di mana-mana polisi disindir, polisi dibilang koruptor, polisi dibilang ya tidak bisa dipercaya. Dan dia bilang rasanya jadi polisi jadi berat. Dan dia bilang, buat kami makanan kalian itu seperti menyembuhkan begitu banyak luka. Saudara, di tempat yang lain, wah kesaksiannya banyak banget ya saudara. Ada seorang ibu rumah tangga biasa, dia dengar instruksi, dia cetak, saudara, cetak stiker-stiker murah yang tulisannya tetap kuat, bersuka cita, jadi teguh, pokoknya seperti itulah. Terus dia bilang, Pak, saya ini ibu rumah tangga, tapi saya pengen memberkati, menguatkan Bapak sebagai polisi. Saya cuma bisa kasih stiker ini sama 2 permen ya. Jadi satu polisi, saudara, satu stiker, 2 permen. Saudara, dan itu saja membuat mereka nangis. Tuh, di tempat itu kira-kira 100 polisi. Dia kasih 100 permen, 200 permen, kasih 100. Polisinya bilang gini, Bu, ini sangat menguatkan. Sekarang kami rasanya mau turun ke jalan. Dia bilang, kenapa kami ini sembunyi ya? Dia bilang, mereka bilang, loh, sejak peristiwa itu kami pengennya sembunyi Bu. Sampai peristiwa ini selesai, kami pengennya sembunyi. Dan dia bilang, Bu, mau nggak temenin? Bayangin polisinya yang minta. Temenin apa Pak? Kita bawa yuk stiker ini dan permen, turun ke jalan, biar mereka tahu polisi banyak yang baik juga, nggak cuma yang korupsi katanya. Saudara, dan itu polisi turun ke jalan, saudara, dan mereka benar-benar dikuatkan. Ada banyak sekali kesaksian. Sampai saya berkata, Tuhan, Engkau itu ajaib. Setiap kali kesempatan, kalau kita itu bisa nangkap, saudara akan bergerak dan terbang tinggi. Saudara, hari-hari ini ada sesuatu yang bergema di hati saya. Saudara, ada orang itu ngomong begini, Bu, Ibu tahu enggak ciri-cirinya orang Kristen kalau sudah melemah dan tua? Saya bilang, apa? Kalau masih muda, dia bilang bau minyak wangi. Kalau sudah tua, bau minyak angin. Kalau Kristen muda, ya saudara, dia selalu nyembah apapun, wah semangat, selalu bilang terima kasih, dipukul terima kasih, difitnah haleluya. Itu kayak minyak wangi Bu sama Tuhan. Tapi kalau orang sudah tua kan gini, aduh pegel, aduh encok, terus semua gosok minyak angin.
Kerjanya ngeluh, kenapa ya berat, aduh kenapa ya susah semua. Dan kalau sudah mulai gini, aduh ada perintah apa lagi, disuruh turun lagi ke jalan, aduh kenapa sih hidup kok berat, ikut Tuhan kok begini, doa mana nggak dijawab. Saudara, itu minyak angin, isinya keluhan semua. Sampai Tuhan bilang gini, aduh nak, bau koyak. Saudara, ini Kristen muda atau Kristen tua? Saudara, bau harum minyak wangi atau bau minyak angin? Sion bau apa ini? Sion harusnya bau mawar Syaron. Amin. Harusnya. Sampai Tuhan bilang, selalu aku jatuh cinta karena dari tempat ini tercium bau mawar Syaron. Saudara, yang kedua orang ini bilang begini, Bu, kalau muda itu ya Bu ya, selalu cari angin ya, supaya nggak panas, jalan-jalan di pantai, cari angin. Kalau Kristen muda selalu cari angin, angin lawatan dia ada di situ. Kesempatan apa, bagi-bagi, oke. Rumah singgah, oke. Nabur, oke. Materai cinta berangkat paling pagi. Saudara, acara jam 8, kalau yang masih muda hadir jam 5 pagi. Itu Kristen muda. Tapi kalau sudah tua, maaf, cari apa saudara? Takut angin. Bukan cari angin, takut angin. Aduh, capek saya, jauh, Sion Bekasi jauh. Streaming aja lah, streaming, supaya nggak ketularan. Nanti di sana banyak COVID. Selalu banyak alasan. Saya lagi mepet, bagaimana nabur lagi? Takut angin. Angin apapun yang Tuhan buat, takut. Saudara, sekarang Bu Nani punya peternakan ayam. Saudara, kalau yang punya peternakan ayam akan tahu, ayam itu anginan dikit pilek, kena panas mati, lampu mati koit, kena tikus is dead. Karena itu Tuhan tidak pernah berkata jadilah ayam. Tuhan bilang apa? Jadilah Raja Wali. Saudara, ada badai, Raja Wali bilang, badai, angin besar, aku di atasnya, aku akan kepakkan dan lebih tinggi. Saudara, ada matahari, dia tatap tuh matahari, dan matahari menjadi kekuatan buat dia. Saudara, Raja Wali ada tikus, dia bilang gini, nyam-nyam makanan saya. Saudara, musuh itu tidak pernah ditakuti, buat dia itu makanan. Seperti Joshua dan Kaleb yang bilang, aku telan habis. Hari ini saudara berjalan bersama Roh Kudus, dan Roh Kudus itu lambangnya angin. Saudara cari angin, kemana Roh Kudus bergerak, saudara ada di situ. Atau saudara takut angin, maaf sudah tua, pakai syal, rapat, takut masuk angin. Saya percaya di sini bukan ayam, betul? Saudara enggak? Cit 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 cit, gitu kan? Kaget aja mati ayam itu. Saudara, anak saya suka guyon. Dia bilang ada banyak mah Kristen ayam, dikagetin, bentak aja mati. Saudara, Stephen juga bilang ayam itu kalau masih 0 sampai 7 tahun, saudara tepuk tangan di dekatnya, blam gitu ya, mati saudara. Dan orang Kristen sekarang begitu. Saudara-saudara bentak aja, sakit hati. Percuma pelayanan disalahin. Udah, nggak lagi lah Tuhan-Tuhanan. Ini maaf, Kristen ayam.
Saudara, kalau Kristen Raja Wali, wah, dibentak, dia makin keras. Wah. Dia langsung memuji Tuhan. Saya percaya di sini penuh Kristen Raja Wali. Amin. Boleh punya peternakan ayam, tapi jangan jadi Kristen ayam. Ya, saya berdoa saudara semua jadi Raja Wali, terbang tinggi, dan saudara akan melihat bagaimana angin dan saudara terbang bersamanya. Kenapa Raja Wali sangat kuat? Dia terbang bersama angin, dan itu akan membawanya bahkan sangat tinggi. Saudara, kita lihat yang ketiga, meterai cinta. Saudara, Kidung Agung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Saudara, dikatakan pasanglah aku sebagai meterai di hatimu, simpanlah aku bagai meterai di hatimu. Saudara, karena itu judulnya meterai cinta. Saudara, meterai cinta adalah diberikan kalau saudara itu pacaran, dan kemudian satu titik saudara berkata, aku tidak akan pilih yang lain. Dan begitu saudara masuk dalam pernikahan, maka itulah meterai cinta. Saudara, meterai cinta sebenarnya pada waktu dua orang menyatu menjadi satu. Saudara, hari-hari ini kalau saudara berjarak dengan Tuhan, engkau tidak pernah bisa mendengarkan apa saudara, karena terlalu banyak noise hari-hari ini, terlalu banyak suara-suara yang lain. Tapi kalau saudara menyatu, ya, saudara akan sangat dekat dengan Tuhan. Saudara bayangkan hari itu muridnya terpisah sedikit dari Yesus. Saudara, ada jarak, ada badai, muridnya di kapal, Tuhan Yesus di tengah lautan. Dan muridnya loh ini, yang jalan 3 tahun sama dia, pada waktu lihat Yesus jalan di atas lautan, teriaknya apa saudara? Hantu. Teriaknya hantu, bukan Tuhan. Karena Tuhan dan hantu gampang tinggal dibalik. Berapa banyak kita itu tidak mengenali Tuhan kita. Pada waktu dia saudara memukul, kita marah dan kita berkata jahat, padahal dia sedang mendidik kita. Pada waktu Tuhan bawa kita dalam masalah, dan kita berkata ini pasti iblis ditangking, padahal Tuhan mau buat keajaiban. Seperti lagu tadi, banyak kemustahilan menjadi keajaiban. Bahkan pada waktu Tuhan harus menghancurkan engkau, kita marah dan kita bilang setan ini. Padahal Tuhan bilang, nak, sorry, aku harus hancurkan, supaya dari hati yang hancur itu keluar cinta, keluar kebenaran, keluar kedewasaan, keluar pengertian. Dan saudara, begitu saudara menyatu, saudara nempel, saudara kenal, saudara tidak akan lagi Tuhan saudara sebut hantu, atau hantu saudara sebut Tuhan. Dan itulah meterai cinta. Dan begitu saudara menyatu jadi suami istri, maka Tuhan itu bertanggung jawab buat hidupmu. Dia selesaikan. Saudara, hari itu saya ulang tahun, dan sebenarnya banyak sekali kebutuhan saudara. Saudara, kami punya kebutuhan buat bayar makanan, dan hari itu Tuhan suruh ke bangsa-bangsa. Pokoknya banyak lah saudara.
Saudara, listrik aja belum ngebayar. Saudara, dan saya itu pagi-pagi datang berdoa dan saya bilang gini, Tuhan, butuhnya banyak banget. Terus Tuhan itu senyum dan cuma berkata begini, kapan sih kamu itu berlaku sebagai istri? Saya langsung bilang, maksudnya bukankah suami itu bertanggung jawab untuk semua kebutuhan istrinya? Saudara, saya bilang, iya Tuhan, lupa. Saya seringkali berlaku sebagai panglima, sekretaris, lupa kalau engkau itu suamiku. Terus saya bilang, suamiku, proyek kita butuh banyak, butuh lebih daripada 1 M. Dan Tuhan bilang, oke. Saudara, itu dia lucu sekali, tatapannya, gayanya itu lucu banget pokoknya. Saudara, dan saya sudah selesai jam 9 pagi. Dia ngomong begini, istriku, tiba-tiba dia begitu, mungkin Tuhan sedang romantis. Coba, kenapa kamu nggak cek bang? Kan kamu tadi minta aku bereskan. Saudara, saya cek, itu di rekening saya masuk 500 juta, di rekening Mahanaim masuk 600 juta, hanya 2 jam. Dan sampai saya bilang gini, aduh Tuhan, cuma 2 jam. Dan Tuhan bilang, ya kamu kira susah buat aku? Enggak sih, aku tahu enggak susah, cuma ekspektasiku ya mungkin butuh 3 hari gitu ya, dikit-dikit gitu ya, orang ngasih. Ini enggak, 2 jam. Dan saya ini cuma mau bilang gini, dia ini Tuhan yang real. Dia itu bukan Tuhan zaman dulu cerita. Dia Tuhan yang pengen jalan bersama saudara everyday. Dia Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita. Dan ini cerita bukan buat saya. Ini cerita bukan soal Mahanaim. Ini cerita undangan cinta. Apakah saudara itu mau mencintai Tuhan? Saudara, apakah saudara itu mau sungguh-sungguh ya, jalan sama Tuhan? Saudara, ada seorang di Sulawesi, Kendari. Saudara, dia itu cuma ngomong begini, Tuhan, pokoknya dia bilang, apa yang dialami Bu Iin, saya harus alami. Saya pokoknya mau ngejar engkau, dan ayo buat perjanjian dengan aku, bahwa apa yang dialami Bu Iin, saya alami. Dan dia bilang, saya juga akan belajar melakukan apa yang dilakukan Bu Iin. Saudara, saya nggak cerita. Hari itu saya bercerita, saudara, soal dapat mobil baru. Dan ibu ini mobilnya jelek banget, saudara. Dan ibu ini miskin banget. Dan tiba-tiba dia bilang gini, Tuhan ganti mobil Bu Iin, saya juga pasti diganti Tuhan. Karena saya cuma mau ngalami Tuhan, engkau serial Ibu Iin. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan bilang gini, dia juga buat pesta anak. Kamu kapan buat pesta anak? Saudara, dia langsung bilang, oh iya, saya ikuti. Tidak punya apa-apa, saudara. Tidak punya apa-apa, pergi ke Indomaret, pergi ke Alfa, dan ngomong begini, saya mau buat pesta anak. Kasihan, sudah lama anak-anak tidak pesta. Saudara, singkat cerita, dia dapat itu sampai berdus-dus, segala macam, saudara. Dan dia bawa, dan dia pergi ke satu daerah yang paling kumuh, aliran keras. Dia bilang, saya mau buat pesta anak. Saudara, dan hari itu terkumpul sampai 2000 anak. Dia yang khotbah, dia pelukin, dia bagi, saudara. Dia buat pesta anak tanpa keluar 1 sen pun. Saudara, dia buat pesta anak itu dari, saudara, makanan-makanan itu, dari dos-dos itu
ada satu kupon. Itu banyak sekali dikasihnya tuh per dus. Dan ada beberapa dus yang ada kuponnya. Saudara masih dibilang undian, saudara, dan dia lihat, oh hari itu hari terakhir untuk dikirim. Saudara, jadi dia tulis, semua dia tulisin, saudara, dan dia kirim. Saudara, dan seminggu kemudian keluarlah pengumuman, saudara, dia dapat mobil Honda Civic. Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tidak keluar 1 sen pun. Saudara, bahkan undiannya dapat dari kartu dus. Dan hari itu hari terakhir untuk memasukkan. Saudara, dan dia yang menang. Dia buat pesta anak di daerah paling keras. Dan 2000 anak dilayani, dilawat Tuhan dengan luar biasa. Satu ibu. Seberapa kita berani mengalami Tuhan? Seberapa kita berani melangkah? Seberapa kita berkata, Tuhan, ini cinta kita berdua, perjalanan kita. Saudara, ada beberapa hal kadang-kadang saya tuh nggak mau ditemenin siapapun. Saudara, kalau seperti ada hari-hari di mana saya pengen berdua sama Tuhan, saya pergi ke Monas jam 5 pagi. Dan saya bilang sama sopir saya, tunggu, saya mau berdua sama Tuhan. Saudara, karena pacaran tuh nggak enak kalau bareng-bareng. Saya bilang, Tuhan, ayolah antara Engkau dan aku. Dan di situ saya nyembah, saya ngobrol. Saudara, saya bawa persembahan saya suka aneh-aneh. Saudara, kadang-kadang saya bawa minyak wangi dan saya tabur di sekeliling dan saya nari. Orang mungkin bilang, Bu, kenapa sih Bu tuh aneh banget, nyentrik banget? Biarin aja lah, pokoknya itu cinta saya sama Tuhan. Dan apakah saudara punya pernyataan cinta? Saudara, Stephen, anak saya itu paling romantis. Saudara, dia kalau lagi mau nembak cewek ya, saudara, dia pernah buatin satu buku 365 puisi buat satu cewek. Waktu dia mau nembak, dia bilang begini, biar tiap hari ada puisi cinta dariku yang engkau baca. Kalau pagi hari langsung buka puisi cinta, ya langsunglah ceweknya geleper-geleper. Saudara, sekali lagi dia nembak lagi yang lain. Masalahnya yang ditembak beda terus, saudara. Ya, tapi idenya itu nggak pernah berhenti, saudara. Saudara, itu dia mau nembak yang lain. Saudara, dia umurnya 17. Saudara, dia beli 17 balon. Dan anak ini suka makan, saudara. Di setiap balon itu ada ucapan berkat, tapi juga ada voucher restoran. Terus waktu anak ini ke sekolah, dia janjian sama mamahnya, di kamarnya itu dipasangin itu 17, saudara ya, balon. Saudara, dan pada waktu pulang dia kaget, 17 balon karena umurnya 17, dan setiap kali ditarik diledakkan. Saudara, ada ucapan cinta dan ada satu kupon restoran. Saudara ya, saudara, dia punya segudang ide lah. Dia pernah nembak, saudara, di lantai 17. Dia bersembunyi di belakang panda besar sekali. Jadi dia pernah nembak, saudara, di lantai 17, beli panda gede sekali. Saudara, dia sembunyi di belakangnya. Saudara, tiba-tiba ada panda besar bisa bicara. Saudara, dan keluarlah sang pangeran dari belakang panda. Saudara, aneh, tapi itulah yang membuat romance. Itu yang membuat jas kamu dengan dia. Karena itu saya suka sekali mengekspresikan cinta saya dengan Tuhan yang aneh. Karena buat saya
Itu cinta saya dengan Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya pergi, saudara, ke sebuah gunung. Dan aduh, keren banget lah, saudara. Saudara, dan gunung itu, dari gunung itu bisa lihat kota. Saudara, jam 12 malam saya lihat kota dan saya pacaran sama Tuhan. Orang bilang, Bu, ngapain sih jam 12 malam pacaran? Ya, sekali lagi, biarkan saya mengekspresikan cinta saya. Saya bilang, Tuhan, I love you. Di atas kegelapan seperti apapun, Engkau menerangi hidupku. Engkau membuat indah lebih dari bintang-bintang. Dan biar setiap kita hari-hari ini ada meterai cinta dalam hidupmu, saudara. Dan biar setiap kita ada lagu-lagu, setiap kita ada puisi, setiap kita lakukan yang tidak biasa, supaya saudara menerima meterai cinta dan tidak berjarak antara saudara dengan Tuhan. Saudara, kemudian ada meterai yang melindungi. Nah, Wahyu 9 ayat 2 dan 4. Lalu dibukakannya pintu lubang jurang maut, lalu naiklah dari lubang itu. Dan dikatakan sampai matahari dan angkasa menjadi gelap. Keluar belalang, kalajengking, dan dibilang begini, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Kalau tadi yang pertama itu cuma ngerusak bumi, tapi ada gelombang dua pada waktu roh kematian itu naik. Bang, saudara, dan roh ini membuat matahari dan bintang, dan itu bicara tentang anak-anak Tuhan dan orang pilihan, gelap. Dan dikatakan merusak manusia yang tidak pakai meterai. Saudara, saya baru peperangan dengan Korea, dengan penguasa Korea dari pihak kegelapan. Saudara, dan pada waktu kami peperangan, saudara, setiap kali peperangan itu begini ya, kami peperangan dulu di roh. Setelah kami peperangan di roh, kami rasa sudah 70% kami bisa pukul, saya kirim orang, saudara, ke Papua, ke tempatnya. Saudara, jadi istilah kami, perang tuh harus perang udara dulu. Setelah perang udara, baru pasukan darat jalan. Nah, saudara, kami selalu begitu. Nanti sebentar lagi ada yang pergi ke Australia buat peperangan perang darat, saudara. Tapi sudah 7 bulan, saudara, kami perang terus, saudara, untuk Australia. Dan saudara bilang, kenapa tidak berangkat? Karena kami belum merasa 70%. Kalau kami sudah merasa 70%, go, saudara. Dan waktu kami peperangan, saudara, Korea, saudara, kami sudah merasa 70%, karena itu sudah berangkat. Salah satunya yang berangkat Bevis, saudara. Saudara, Bevis sudah lagi di sana, masih sampai hari Kamis nanti baru pulang. Setiap hari saya mendengar berita yang ajaib lah, saudara, yang luar biasa dari dia. Dari peperangan demi peperangan, ketemu dengan orang-orang yang ajaib, saudara. Tuhan bukakan banyak hal, tapi saya mau cerita rohnya saja. Saudara, pada waktu peperangan dengan Korea, yang muncul itu 3 roh, saudara. Roh yang pertama, dia memperkenalkan diri kepada saya dengan namanya The Most Beauty One. Dia berkata, saya membuat semuanya jadi baik. Dan saudara, kalau dia melangkah, itu di belakangnya, saudara, ya, semua bertebaran bunga,
seperti bunga sakura. Pokoknya semua jadi berubah jadi indah. Saudara, dia membuat orang-orang yang merasa tidak puas semua operasi plastik. Dan dia bilang, bukankah jadi baik? Saudara, dia juga buat, saudara, orang-orang semua pengen yang baru lagi, HP baru, ini baru, pokoknya ngejar terus. Sampai hari ini di Korea itu punya slogan begini, ya, pokoknya jangan mikirin Tuhan, jangan mikirin orang lain, jangan mikirin hal-hal yang lain. Sampai kamu umur 25, pikirkanlah dirimu sendiri. Jadilah kaya, jadilah paling cantik, jadilah paling pintar, jadilah paling sukses. Dan setelah umur 25 tahun kamu mencapai itu, kamu bolehlah mikirin Tuhan. Saudara, sehingga mereka sangat banyak, semuanya latihan, belajar. Saudara, mereka kerja keras sampai nih anak nggak dapat 9 terjun payung bunuh diri. Saudara, hari ini Korea nomor 1 tertinggi di dunia, mengalahkan Jepang, bunuh diri. Sehari yang bunuh diri berapa? 90 sehari rata-rata. Saudara, barusan ini ada artis bunuh diri ngomongnya begini, 10 tahun saya mencoba jadi artis, tapi saya tidak pernah berhasil menjadi pemeran utama. Saya cuma berhasil menjadi pemeran pembantu dan saya gagal. Bunuh diri. Sampai Pak Paul ngomong begini, gila ya, secantik itu, kaya, dan umur baru 27 sudah bunuh diri. Ini roh yang kedua, saudara. Roh yang kedua, dia bilang, saya pemotong semua raja, rasul, pewaris dengan kesakitan. Saudara, saya baru tahu bahwa hanbok yang mereka pakai, saudara, itu artinya the beauty of sorrow. Saudara, jadi pada waktu Korea itu dijajah Jepang, dijajah Cina, saudara, mereka itu punya sebuah tekad, sumpah yang namanya the beauty of sorrow. Dia sebenarnya keren. Dia bilangnya begini, kasarnya nih ya, kalau diterangkan ke Indonesia, tidak ada kesakitan yang akan menghancurkan kita, tetapi kesakitan akan membuat kita berontak, lebih kuat, melawan, bangkit, keluar, memisahkan diri, dan menjadi lebih hebat. Kelihatannya oke kan, saudara? Tetapi gara-gara itu semua generasi itu ada roh yang sungguh-sungguh, apapun sakit. Saudara, kalau orang sudah sakit nih gini ya, dibilangin, nak, belajar. Kenapa sih nyuruh-nyuruh? Kenapa mama maksa terus? Sakit. Ini roh kesakitan. Di Korea itu, papahnya punya perusahaan, dan papanya bilang ini, belajar yang benar untuk mewarisi perusahaan. Anaknya sengaja pergi, dan mereka akan berkata, saya bisa sendiri, nggak usah diatur. Saudara, ada roh kesakitan yang apapun sakit. Hati-hati dengan roh ini, saudara. Saudara, dan ini merusak manusia. Saudara, kalau saudara ditanya, bilangnya begini, papa mama tuh nanya terus, punya roh kontrol. Tapi kalau tidak ditanya, aku sudah tidak dipeduliin, mati hidup tidak ada yang tahu. Saudara dikasih tugas, ngomong gini, dikit-dikit saya diperbudak. Tapi nggak dikasih tugas, saya tidak dipercaya. Ini roh kesakitan, dan ujungnya membawa orang apa? Bunuh diri juga, berontak, marah, memutuskan hubungan. Saudara, hari-hari ini
Mereka itu mau semua lebih bagus dan zero kesalahan. Jadi karena itu musik buat gereja, buat penyembahan, semua ditata playback supaya zero kesalahan. Kenapa? Gengsi. Tapi akibatnya itu plastik worship. Tidak ada yang dari hati. Saudara, yang ketiga adalah roh durhaka. Roh yang memutuskan hubungan antara anak dengan Tuhan. Saudara, antara orang tua, istri, suami. Sehingga perceraian. Saudara, gereja kosong. Perceraian banyak, gereja kosong. Hari ini coba saudara waspadai dengan ini. Roh ini berkata sama saya, coba lihat mana anak-anak yang bisa mewarisi. Di mana anaknya Daud? Salomo ujungnya juga jatuh. Anaknya Daud bunuh-membunuh. Di mana anaknya Joshua? Di mana anaknya Musa? Di mana anaknya Eli? Saudara, dia bilang, aku potong semua destininya. Dan aku biarkan mereka marah, durhaka, sakit. Saudara, bayangkan ya, di Thailand, saudara 1400, saudara, bapaknya itu raja terkenal, hebat, keren banget. Anaknya cuma satu laki, yang lain perempuan. Dan karena anaknya satu laki, bapaknya itu push, panah, naik kuda, nembak, belajar. Dan anaknya sakit. Dia merasa dikorbankan, dia merasa diperas, dia merasa tidak punya waktu buat bebas, dikontrol. Dan untuk mempermalukan bapaknya, anaknya pakai baju cewek di depan umum. Setiap kali pesta kerajaan, anaknya pakai baju cewek sengaja. Saudara, dan bapaknya karena saking sayangnya, hari itu raja ini berkata, oke, di kerajaan kita orang bebas pakai baju apapun. Laki mau pakai perempuan, perempuan mau pakai baju laki, terserah, boleh. Kita negara yang bebas. Saudara, tetapi roh pemberontakan, durhaka, kesakitan itu menguasai. Hari ini Thailand 18 gender. Hari ini saudara kalau ke Thailand, saudara tidak tahu itu laki atau perempuan. Karena bahkan dari umur 5 tahun anak-anak sudah tidak ada yang ditentukan. Jadi misalnya anaknya laki mau ke sekolah pakai baju perempuan, orang tua tidak boleh melarang. Ganti kelamin, orang tua tidak boleh melarang. Satu bangsa dirusak genetikanya. Karena apa? Roh kesakitan, roh durhaka. Saudara, hari ini saya tidak tahu dengan saudara, tapi mungkin saudara mulai rasa ada kesakitan, apapun sakit. Saudara ada rasa tertolak, putus hubungan, kecewa dengan Tuhan. Saya mau berkata, beresin. Karena itu cara iblis untuk merusak manusia. Saya sedang berperang dengan banyak roh hari-hari ini. Dan setiap kali itu roh muncul, setiap kali saudara, ayatnya ternyata ada semua. Ada tentang roh kesakitan, tentang roh saudara ya, the beauty. Saudara, semua ada ayat. Dan saya berkata, wow, ternyata semua muncul pada akhir zaman. Sampai Tuhan Yesus bilang, kalau aku datang, adakah kasih? Adakah kasih? Adakah iman? Tapi sekali lagi, mereka yang terima meterai, saudara, walaupun kita tetap diserang,
Tapi seperti yang tadi saya bilang, ada lapisan tebal yang sebenarnya membuat iblis tidak bisa mengenai kita. Kata meterai itu artinya juga membuka dan menutup. Tapi kata meterai itu artinya juga mengunci. Hari ini saya berharap saudara sungguh-sungguh menyiapkan diri untuk saudara terima meterai. Saudara nanti akan ada streaming. Jadi kalau saudara memang benar tidak bisa datang, tidak apa-apa, ada streaming. Saya berharap saudara menerima dengan iman. Dan dari pagi sungguh-sungguh doa. Bereskan. Berikan bagian saudara menyintai. Sampai saudara bisa terima meterai cinta. Biar kita dimeteraikan di masa yang jahat ini. Supaya jangan dirusakkan. Jangan dirusakkan. Supaya jangan gila, saudara. Saya ini ketemu orang-orang yang gila tanpa sebab, karena suara-suara iblis. Saudara, ada 2 barusan juga bunuh diri di Indonesia. Dan kalau saudara tahu, yang satu itu bunuh diri di pasar. Cuma tulisannya begini, maaf, hutang saya kebanyakan, bunuh diri. Saudara, ini roh di mana-mana, di mana-mana. Dan saya berdoa kita waspada. Jangan biarkan roh ini merusak kita, iman kita, cinta kita. Ayo perang. Jangan berhenti. Jangan diam. Ya, saudara, ada beberapa orang itu males banget perang. Saya tuh nggak tahu kenapa. Saudara, pada perang itu SMA salah satunya ya, sapu bersih, ambil yang ilahi, aktifkan malaikat, itu mungkin 1 menit ya, tapi itu punya arti, kegunaan sangat banyak. Saudara, orang itu memang punya kecenderungan aneh, lebih suka beli barang mahal yang tidak ada gunanya daripada beli barang murah yang berguna. Banyak orang ya, misalnya sapu itu kan berguna, jarang yang nggak beli, anak-anak apalagi nggak peduli. Tapi buat barang-barang yang mahal yang nggak ada gunanya, jam mahal, saudara, ya nggak ada gunanya. Orang sekarang pakai HP nggak perlu pakai jam, orang tetap beli. Baju mahal yang nggak ada gunanya, tas mahal. Saudara, ada banyak hal simpel, salah satunya perang. Tapi banyak orang tidak mau. Padahal itu gunanya sangat ajaib. Saudara, pada waktu Bevis dan teman-teman berdoa di gerejanya saudara Yonggi-cho di tengah gelap gulita, saudara, mereka lari dan mereka bilang, worship yang seperti ini 50 tahun yang lalu kami punya. Hadirat yang seperti ini sekarang kami tidak punya. Dan mereka berkata, tolong ajari kami. Saudara, akhirnya diajak ngomong sampai 4 jam, sampai jam 12 malam. Saudara, dan salah satunya mereka bilang, Bu, peperangan rohani. Karena ada yang perempuan yang laki, tolong peperangan rohani. Saudara, dan mereka nangis. Dan mereka berkata begini, dulu Tuhan ngomong tentang ini, peperangan rohani, banner, keliling, doling. Tapi kami tidak mau. Kami berpikir itu terlalu urakan, terlalu aneh. Dan kami berkata, sudahlah, kita pakai cara kita saja. Doa, menyembah, semua itu baik. Tapi seperti yang saya katakan, jangan biarkan iblis membacamu, dan iblis dengan mudah mengalahkanmu. Peperangan rohani juga harus tanya Tuhan, maka iblis tidak bisa membaca saudara. Dengarkan Roh Kudus, dengarkan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam ini.
Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar Roh-Mu, Roh Kudus, Ruah Kodes, tembusi setiap hati. Biarlah Engkau menembusi pikiran kami, kegelapan apapun yang masih menyusup, bongkar semuanya. Biar dari generasi ke generasi, biar anak-anak kami, keluarga kami tidak ada yang dirusakkan, tapi semua terima materai. Tolongi Tuhan, tolongi, supaya kami dilayakkan. Kami menginginkan, kami terima materai itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.